Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina dari kelas D, Prodi Anestesiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep tahapan kehamilan dan persalinan pada postnatal care. Kehamilan. Menurut Kuswanti, kehamilan merupakan masa di mana wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus, yaitu kira-kira 280 hari atau 40 minggu, dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Klasifikasi kehamilan. Menurut Kuswanti, kehamilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kehamilan ditinjau dari lamanya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kehamilan prematur, yang kedua, kehamilan matur, yang ketiga, kehamilan postnatur. Ya. Lalu, kehamilan ditinjau dari tuanya kehamilan, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kehamilan triwulan pertama, yang kedua, kehamilan triwulan kedua, yang ketiga, kehamilan triwulan terakhir. Proses kehamilan dibagi menjadi 6. Yang pertama, ovulasi, yang kedua, spermatozoa, yang ketiga, fertilisasi, yang keempat, nidasi atau implantasi, yang kelima, plasentasi, dan yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur berlangsung 20 hingga 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Setiap bulan, wanita melepaskan 1-2 sel telur dari indung telur yang ditangkap oleh umbai-umbai fimbre dan masuk ke dalam sel telur. Yang kedua, spermatozoa. Spermatogonium berasal dari primitif tubulus menjadi spermatosit pertama, spermatosit kedua, spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama 3 hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan konsepsi. Yang ketiga, fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan ovum atau oosit sekunder dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Proses fertilisasi berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi. Yang kedua, pada ovum dijumpai inti dalam bentuk metafase. Yang ketiga, dalam perjalanan korona radiata makin berkurang pada zona pelusida. Yang keempat, konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba. Ovum mempunyai waktu hidup terlama di dalam ampula tuba. Yang terakhir, ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Yang keempat, nidasi atau implantasi. Nidasi adalah tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Umumnya, nidasi terjadi pada depan atau belakang rahim dekat fundus uteri. Pada hari keempat, hasil konsepsi mencapai stadium blastula disebut blastokista. Suatu bentuk yang di bagian luarnya adalah trofoblast dan di bagian dalamnya disebut massa inner cell. Massa inner cell ini berkembang menjadi janin dan trofoblast akan berkembang menjadi plasenta. Yang kelima, plasentasi. Plasenta adalah organ vital untuk promosi dan perawatan kehamilan dan perkembangan janin normal. Hal ini diuraikan oleh jaringan janin dan ibu untuk dijadikan instrumen transfer nutrisi penting. Pada manusia, plasentasi berlangsung 12 hingga 18 minggu setelah fertilisasi. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan embrio di trimester sampai trimester ketiga
sebagai berikut. Trimester ke-1. Minggu ke-1, sperma membuahi ovum yang kemudian terjadi pembelahan sel. Minggu kedua, terjadi diferensiasi massa seluruh embrio menjadi 2 lapis. Minggu ketiga, terjadi pembentukan 3 lapis yaitu endoderm, ektoderm, dan endoderm. Minggu keempat, mulai terbentuk ruas-ruas badan somit sebagai karakteristik pertumbuhan. Minggu ke-8, pada akhir minggu ke-8 terbentuk 30 hingga 35 somit, disertai dengan perkembangan berbagai karakteristik fisik lainnya. Minggu ke-12, embrio menjadi janin. Jenis kelamin dapat diketahui, ginjal memproduksi urin, dan dapat bergerak. Trimester kedua, sistem sirkulasi. Dengan alat fetal ekokardiografi, denyut jantung dapat ditemukan sejak minggu ke-12. Yang kedua, sistem respirasi. Janin mulai menunjukkan gerak pernafasan sejak usia sekitar 18 minggu. Yang ketiga, sistem gastrointestinal. Janin mulai menunjukkan aktivitas gerakan menelan sejak usia gestasi 14 minggu. Yang keempat, sistem saraf dan neurotransmitter. Sistem ini merupakan sistem yang paling awal mulai menunjukkan aktivitasnya, yaitu sejak 8 hingga 12 minggu. Yang kelima, sistem saraf. Mata yang terdiri atas lengkung bakal lensa dan bakal bola mata atau mangkuk topik pada awalnya menghadap ke lateral, kemudian berubah letaknya ke permukaan ventral wajah. Selanjutnya, sistem uterus. Glomerulus ginjal mulai terbentuk sejak umur 8 minggu. Ginjal mulai berfungsi. Yang terakhir, sistem endokrin. Kortikotropin dan tirotropin mulai diproduksi di hipofisis janin sejak usia 10 minggu. Trimester ketiga, minggu ke-28, terdapat perkembangan otak yang cepat, sistem saraf mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh, mata mulai membuka. Minggu ke-32, bayi sudah tumbuh 38 hingga 43 cm dan panjang ubun-ubun hingga bokong sekitar 28 cm dan berat sekitar 1.800 gram. Minggu ke-36, berat janin sekitar 1.500 hingga 2.500 gram. Lanugo mulai berkurang saat 35 minggu. Paru telah matur, janin akan dapat hidup tanpa kesulitan. Minggu ke-38, usia 38 minggu kehamilan disebut aterm, di mana bayi akan meliputi seluruh uterus. Persalinan pada postnatal care. Masa nifas puerperium adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih. Seperti sebelum hamil dan secara normal, masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 40 hari. Namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Saat memasuki masa nifas, sangat penting untuk dilakukan monitoring dan perawatan kesehatan ibu. Pelaksanaan perawatan yang kurang baik nantinya akan berdampak terhadap risiko terjadinya peningkatan angka morbiditas nifas. Di negara berkembang seperti Indonesia, masa nifas merupakan masa yang kritis bagi ibu yang sehabis melahirkan. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu terjadi setelah persalinan dan 40% diantaranya terjadi dalam selang 24 jam pertama. Penyebab kematian ibu paspartum di Indonesia dikarenakan
oleh infeksi dan pendarahan per vagina. Semua itu dapat terjadi jika ibu postpartum tidak mengetahui tanda bahaya selama masa nifas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah informasi yang diperoleh ibu nifas kurang. Tahapan nifas. Puerperium dini. Kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Yang kedua, puerperium intermedial. Kepulihan seluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang terakhir, remote puerperium. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.